Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan saya terkait bagaimana hukum Newton itu bekerja pada dalam kegiatan bersepeda. Pertama-tama hal yang melatar belakangi laporan ini adalah kita membutuhkan sebuah analisis yang membantu kita untuk memahami bagaimana hukum 1, 2, dan 3 dari Newton itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Tujuannya adalah untuk memahami lebih jauh bagaimana hukum Newton ini berpengaruh kepada kehidupan kita dan juga dapat bermanfaat ketika kita melakukan sebuah aktivitas. Nah, dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah bagaimana caranya untuk menjelaskan bagaimana hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 itu bekerja dalam kegiatan bersepeda di kehidupan kita sehari-hari. Next. Sebelum masuk pada hukum yang pertama, kita perlu tahu dulu bagaimana sebenarnya yang menyebabkan kita bergerak dan apa kaitannya dengan hukum 1 Newton atau hukum Newton. Next. Jadi ada 3 hukum Newton yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu hukum 1, di mana hukum 1 ini dikenal dengan kelembaban, yang deskripsinya itu benda mempertahankan keadaannya dan akan tetap diam sampai kita memberinya gaya. Dan hukum 1 ini tuh dikenal dengan rumusnya, yaitu sigma F sama dengan 0, yang dimana F itu adalah gaya dan gayanya bernilai 0 karena kita tidak memberinya gaya, maka posisinya akan tetap diam. Lalu hukum 2 ada hukum percepatan. Hukum percepatan itu sebanding dengan gaya total dan berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya apa? Maksudnya gaya itu dihasilkan melalui massa yang dikalikan dengan kecepatan. Yang artinya percepatan itu sebanding dengan gaya total sigma F, tetapi berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar massanya, maka akan semakin kecil percepatannya. Sedangkan semakin besar semakin besar gayanya, maka akan berbanding lurus atau sebanding dengan percepatan benda tersebut. Yang ketiga adalah hukum aksi reaksi. Jadi setiap gaya yang kita beri itu selalu memiliki aksi yang serupa. Contohnya ketika kita mendorong sebuah benda dan benda itu memiliki massa yang sama dengan kita, maka akan ada 2 kemungkinan, di mana kalau misalnya gaya yang kita beri itu lebih besar daripada massa benda, maka benda itu yang terdorong. Sementara kalau kita yang memiliki massa benda lebih kecil, maka kita yang terdorong. Contoh sederhananya seperti ketika saya mendorong dinding ini. Nah, saya memberikan gaya pada dinding ini, besarnya sama. Akan tetapi karena massa dinding ini lebih besar daripada tubuh saya, makanya saya yang terdorong ke belakang. Lalu kemudian lanjut, bagaimana hukum-hukum ini bekerja pada kegiatan bersepeda. Next. Nah, alasan kenapa sepeda itu bisa bergerak itu bukan hanya karena kita mengayuh sepedanya, tapi itu karena kita memberikan gaya pada pedal, sehingga pedal itu menarik rantai ini yang terhubung kepada roda gigi di belakang untuk membuat roda belakangnya itu terputar. Dan roda belakangnya ini itu bertemu dengan gaya gesek yang ada di antara tanah dan juga ban, di mana gaya gesek inilah yang membuat sepeda maju ke depan. Jadi sepeda tidak mendorong dirinya ke depan, sepeda membuat roda ini mendorong bumi, tetapi karena massa bumi itu lebih besar daripada sepeda, makanya sepeda yang maju ke depan. Dan ini dipermudah dengan bentuk banyak lingkaran, di mana koefisien gaya geseknya itu cukup untuk membuat posisi sepeda itu untuk bergerak ke depan. Lalu ini adalah contoh ketika hukum 1 Newton bekerja pada sepeda, di mana sigma F sama dengan 0. Ketika kita tidak mengayuh sepeda, ketika kita tidak memberikan gaya kepada sepeda pada pedal ini, maka sepeda akan tetap diam. Begitupun dengan kita. Lalu ini ada studi kasus di mana kita sering ketika kita mengendarai sepeda, mungkin kurang relate ke saya karena saya tidak bisa bawa sepeda, tapi
selalu ada keluhan di mana kenapa kayu yang pertama itu terasa sangat berat ketika kita membawa sepeda. Karena gaya roda itu, gaya dorong yang kita beri kepada pedal itu tidak hanya mendorong roda, tetapi kita juga sebenarnya sedang berusaha menggerakkan tanah. Tetapi karena lagi-lagi masa bumi itu lebih besar daripada tubuh kita dan sepeda, makanya kita yang bergerak ke depan. Lanjut. Dan ini adalah kondisi di mana hukum 2 Newton bekerja pada kegiatan pada aktivitas ketika kita membawa sepeda. Jadi ketika seseorang memberikan gaya kepada sepeda, dan masa tubuhnya dan masa sepedanya itu tuh tidak lebih daripada gaya dan tidak lebih daripada gayanya, maka percepatannya akan besar. Contohnya begini, kalau misalnya yang membawa sepeda ini orangnya bobot tubuhnya itu sekitar mungkin 80 kilo atau lebih, dan rangka sepedanya mungkin cukup kuat untuk tampung orang itu. Ketika dia memberikan gaya, dia harus memberikan gaya yang lebih besar daripada masanya, supaya sepedanya bisa bergerak, gitu. Karena semakin berat bendanya, maka semakin kecil percepatannya, dan semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda tersebut. Lanjut. Dan ini adalah simulasi percepatannya, di mana apa yang terjadi kalau misalnya yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang terjadi kalau misalnya pengendara itu tubuhnya ringan, maka gaya kayuhannya akan bereaksi seperti apa. Ketika kita memberi gaya yang lemah, maka percepatannya sedang. Ketika kita memberi gaya yang kuat, maka percepatannya maksimal. Sementara kalau misalnya pengendaranya bermassa berat dan juga memiliki beban di belakang, maka percepatan kalau misalnya diberi gaya yang kecil, maka percepatannya akan sangat lambat, dan kalau misalnya diberi gaya yang besar, maka percepatannya akan sangat tidak signifikan ya. Nah, ini bagaimana hukum ketiga itu bekerja dalam kegiatan membawa sepeda. Seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana ketika saya memberikan gaya pada dinding ini, bukan dindingnya yang terdorong tapi saya yang terdorong karena massa saya lebih kecil. Hukum 3 Newton itu juga bekerja ketika kita membawa sepeda. Jadi alasan kenapa kita masih bisa melaju ke depan, bisa ada dalam posisi lurus seperti ini ketika roda sepeda yang ada 2, itu karena ada yang namanya ini hukum aksi reaksi. Karena kita memberikan gaya yang sepadan dengan gaya yang sama, dan sepeda ini bukannya dia mendorong dirinya ke depan, tapi sebenarnya dia berusaha mendorong bumi ini ke belakang, begitu. Sama seperti kita berjalan. Ketika kita berjalan, yang kita lakukan itu sebenarnya bukan melempar tubuh kita ke depan, tetapi kita memberikan gaya kepada tanah, dan kita berusaha menggerakkan kaki kita untuk menggerakkan tanah. Tetapi karena massa tubuh kita lebih kecil, makanya kita yang bergerak ke depan, bukan bumi yang bergerak ke depan. Gitu. Nah, hukum aksi reaksi itu akan berlaku sama. Karena apa? F aksi sama dengan F reaksi. Gitu. Jadi gaya yang seperti itu sama sebenarnya. Cuma karena massa saya lebih kecil, makanya saya melakukan perbedaan. Lanjut. Nah, ini bagaimana hukum 3 itu berpengaruh dengan yang namanya gaya gesek. Jadi selain gaya dorong, ada gaya tarik, ada juga namanya gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi apabila luas penampung permukaannya itu tuh memiliki istilahnya tuh apa ya? Permukaannya itu rata atau tidak. Nah, kita akan lebih mudah membawa sepeda di permukaan yang tidak terlalu rata karena ada gaya gesek yang membantu roda untuk bergerak ke depan, gitu. Jadi rodanya itu punya daya cengkram kepada tanah sehingga dia bisa bergerak ke depan. Tetapi kalau kita misalnya membawa sepeda di atas sebuah contoh permukaan es atau permukaan kaca akan sangat sulit. Kenapa? Karena roda tidak punya daya cengkram. Sama seperti kita naik tebing, kita akan sulit untuk naik tebing kalau misalnya tebing tidak memiliki permukaan yang tidak rata, gitu. Semuanya rata, itu akan sulit. Kita bukan Spiderman. Oke. Dan jadi ini adalah pengaruh gaya gesek terhadap hukum 1, 2, 3 Newton, di mana gaya gesek itu sangat penting. Lanjut.
Nah, ada yang tahu fenomena inersia? Jadi fenomena inersia ini adalah contoh nyata dari penerapan, jadi dari peristiwa hukum Newton yang bisa kita perhatikan sehari-hari. Ketika kita sedang berada dalam kendaraan, pernah tidak ketika kendaraan itu pernah tidak ada dalam situasi ketika kendaraan itu mengerem mendadak, kita terlempar ke depan. Alasannya itu karena hukum 1 Newton. Benda akan tetap mempertahankan posisinya sampai ada gaya lain yang diberikan kepada benda tersebut. Jadi, ketika posisi sepeda ini bergerak, kita dan sepeda itu bergerak ke arah depan. Tetapi ketika kita mengerem, maka kita memberi gaya tolak ke belakang kepada sepeda. Tetapi kita tidak memberi gaya tolak kepada diri kita sendiri. Itu alasan kenapa kita masih dalam posisi yang sama, yakni mempertahankan posisi awal kita bergerak ke depan. Makanya kita terlempar ke depan. Begitu. Nah, fenomena ini yang dinamakan inersia. Lanjut. Nah, jadi ini gambaran besarnya rangkuman dari hukum 1 di mana kelembaban itu menjaga supaya momentum kita itu tetap maju. Terus hukum 2 itu tuh ada hukum 2 itu menjelaskan bagaimana transmisi gaya atau perpindahan gaya itu tuh membantu kita untuk tetap bergerak begitu. Terus ada hukum 3 yang membuat akhirnya kita bisa maju ke depan begitu. Dari hukum perputaran gaya terus kan dengan roda dan aspal, dan juga pasti tadi ada koefisien riset yang sangat kecil di bawah itu. Lanjut. Jadi ini kesimpulannya di mana hukum fisika itu tuh selalu bekerja pada kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bukan tidak mungkin hanya dalam kegiatan bersepeda, tapi juga dalam kegiatan kecil lainnya seperti saat kita mengangkat barang, kita mendorong benda, atau kita berjalan sekalipun. Hukum Newton selalu bekerja. Hukum fisika ada di kita. Sampai di sini ada jika teman-teman ingin bertanya, maka saya akan berikan kesempatan. Yang bertanya saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya, mengapa pengendara sepeda terasa terdorong ke depan seketika saat rem ditarik mendadak? Prinsip hukum apa yang menjelaskan hal ini? Selanjutnya. Baik, saya ingin bertanya, jika benda hilang tetap hilang dan benda bergerak belum bisa bergerak, mengapa sepeda yang ditarik akhirnya berhenti sendiri meskipun tidak direm? Langsung saja, apa hubungan antara mosi sepeda tanpa pengendara dengan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mengubah kecepatannya? Jelaskan menurut hukum 2 Newton. Baik, lanjut. Saat kamu main sepeda, sebaiknya arah gaya dorong kaki kau pedal berlawanan dengan arah gerak sepeda. Mengapa sepeda justru bisa bergerak laju? Jelaskan berdasarkan mengapa sepeda yang bergerak menunjukkan gaya
pengendara bisa terletak di depan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memilih sepeda berdasarkan pose penumpang? Baiklah saja, jelaskan untuk pengendara kerja saat sepeda mulai diam, mulai bergerak, melaju konstan hingga akhirnya berhenti. Jika kamu ingin segera mencapai kecepatan yang lebih besar, selain mengerjakan waktu ada yang bisa dilakukan dengan alasan yang Itu tuh, nggak usah lapis lagi sebentar. Sepeda menjadi jalur Tidak boleh lagi lari. dibandingkan saat jalan aspal itu. Hubungkan dengan daya berat. Jika kamu mengendarai sepeda dengan kecepatan berlebihan, apakah gaya dorong kayumu sama, lebih besar atau lebih kecil dari gaya mesin yang bekerja? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.